Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketain Timur, pada khususnya warga masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya, pada kesempatan ini izinkan kami Sadilah untuk lebih enak berbicara. Saya buka masker, mohon maaf, untuk menyampaikan beberapa hal dalam rangka upaya kita menciptakan suasana hidup dalam era new normal ini, yang mana kita menyadari bahwa saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan protokol kesehatan kepada kita. Pada kesempatan ini saya selaku guru, tenaga pengajar, tokoh masyarakat yang berkecimpung di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ketain Timur dan pengurus daripada PCNU Ketain Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Ketain Timur ini. Yang pertama adalah bersatu melawan COVID-19. Kita ketahui bahwa pemerintah saat ini sangat gencar untuk menerapkan PPKM dalam rangka mengurangi atau menghilangkan daripada corona itu sendiri. Tentu pemerintah tidak cukup hanya pemerintah saja yang berbuat. Harapannya masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bergabung bersama. Tanpa dukungan kita bersama, upaya pemerintah dalam rangka penerapan kegiatan masyarakat ini tentu tidak akan bisa berhasil lebih baik. Oleh karena itu, sekali lagi, pertama kami tekankan, yuk kita bersatu melawan COVID-19 dengan cara memakai masker ketika kita keluar rumah, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Yang kedua, dalam hal ini kita diharapkan untuk coba menerapkan protokol kesehatan yang telah disampaikan himbauan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada kita bersama. Tujuannya apa? Agar kita semua sehat. Yang berikutnya, beribadah di rumah, menghindari kerumunan. Ini sebuah anjuran yang tentu bisa kita wujudkan. Memang kalau dalam Islam diajarkan bahwa ibadah, terutama dalam sholat, itu dianjurkan untuk berjamaah. Dengan berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang biasa. Nah, pada saat ini kondisi kita tidak memungkinkan untuk berjamaah seperti itu. Toh kalaupun kita ingin berjamaah, tentu kita harus mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Pertama, ketika kita ke masjid, tentu kita memakai masker. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Dan kemudian ketika sholat, kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Dalam hal menjaga jarak, memang dalam kondisi normal, kita diperintahkan untuk merapatkan barisan atau merapatkan shaf, meratakan shaf. Tapi ketika pada kondisi semacam ini, tentu kita dalam keadaan darurat, tidak mesti harus mengikuti anjuran yang semacam itu dan tidak mengurangi dari pahala ibadah kita sendiri. Yang kemudian kita disuruh untuk dalam hal ketika bertemu, ya, menegur sapa dengan ramah, mengajak kepada semua untuk melaksanakan prokes ini, protokol kesehatan ini. Tanpa kebersamaan kita, tanpa kita saling mengingatkan, tentu hal itu akan sulit terwujud. Oleh karenanya, pada kesempatan ini sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, terutama orang tua siswa, tokoh masyarakat, semua lapisan masyarakat, yuk kita bersama menggunakan alat yang biasa kita gunakan untuk menghindari daripada COVID-19 ini, yaitu dengan memakai masker tadi. Dan kita coba mengingatkan kepada teman atau saudara kita yang tidak memakai, kita perintahkan atau kita suruh untuk memakai. Ini demi keselamatan kita bersama. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa dalam hal ibadah, terutama dalam sholat, kita sebagai umat muslim, memang ketika sholat itu biasa dalam kondisi normal, ketika kita sholat harus meletakkan 7 anggota tubuh kita dalam sholat, yaitu dahi beserta hidung, kemudian kedua tangan, kemudian kaki kita dan lutut kita. Itu kalau kondisi normal. Nah, pada saat ini kita memang diperintahkan untuk menggunakan masker. Dan ketika menggunakan masker dalam sholat itu juga tidak mengurangi nilai ibadah kita.
karena kondisi yang mengharuskan seperti itu. Jadi tidak mengurangi nilai ibadah kita. Yakinlah pada kondisi semacam itu Allah yang Maha Tahu tidak akan mengurangi nilai pahala yang kita laksanakan. Tentu tujuan kita dengan pembelakuan kegiatan masyarakat ini tiada lain adalah untuk agar COVID-19 ini akan segera berlalu. Nah, jadi semua itu tidak akan terwujud tanpa kerjasama kita. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas masyarakat, warga masyarakat. Kami sebagai tenaga pengajar juga sebenarnya merasa bagaimana sulitnya kita mengajar saat ini. Tapi karena itu kondisi yang harus kita jalani, maka kita berupaya minimal kita ingin memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Dengan cara, ingat, menggunakan masker ketika kita keluar rumah, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Dengan upaya kita semua itu, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah upaya kita lakukan, jangan lupa berdoa kepada Allah. Harapan besar kita corona cepat berlalu dari daerah kita, dari negeri kita, dan bahkan dari dunia ini, sehingga kita lebih mudah untuk beraktivitas, beribadah, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, tanpa dukungan kita sebagai warga masyarakat, tanpa upaya kita bersama, tentu hal itu tidak akan terwujud. Mari kita bersama bersatu melawan COVID. Tetap semangat, jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan kita. Walaupun memang dalam Islam sudah diajarkan setiap kita mau sholat mencuci tangan, berarti ini lebih lagi penekanannya agar semua terjaga, agar semua terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghindarkan kita semua dari bahaya COVID-19 ini. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila qomit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.